Assalamualaikum Mam, di video kali ini aku share menu 1 minggu dari belanjaan kemarin, belanja mingguan yang 160.000 itu. Video belanjanya kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah ini yang pertama aku bikin malbi daging. Ini resepnya udah sering aku upload, udah pernah. Ini aku pakai 400 gram daging, kemarin kan aku belinya 400 gram. Kalau nggak pengen bikin malbi semua, bisa bikin sop daging juga, nanti ada resepnya di belakang ya. Nah ini aku marinate dulu dagingnya pakai bumbu dasar putih. Kalau udah ini aku masukin ke kulkas. Tadi jatuh, aku ambil lagi, nggak apa-apa ya, bersih mejanya. Nah itu aku marinate dalam kulkas 1 jam ya Mam. Terus itu kasih kencur sama pala. Harus ada kencur sama pala karena ini bikin wanginya enak banget. Terus tambahin sedikit lagi bumbu putih, terus ulek. Ini aku uleknya di lantai nih, udah diulek. Terus ini tinggal ditumis. Bumbu putihnya nggak banyak karena kan tadi dipakai juga buat marinasi. Dan kali ini aku minta papanya kayak beli santan biar dia jauh lebih enak, nggak pakai creamer. Ini ditumis bumbunya. Nah ini tuh part favorit karena wanginya bener-bener enak. Terus masukin daging yang udah dimarinasi tadi. Dagingnya diiris tipis aja ya. Cocok banget, ternyata dia pakai daging rendang. Sebenarnya itu paling enak pakai hati sapi. Pernah cobain gak sih hati sapi? Enak banget kalau dimasak ini. Ini bisa langsung masukin santan kalau pakai santan cair, cuma aku nggak pakai santan cair, pakai santan instan, jadinya aku masukin kecap dulu. Terus aku tambahin air yang cukup buat bikin dagingnya nanti jadinya empuk. Nah ini diaduk-aduk, terus tambahin air. Airnya lumayan banyak ya, dan itu masaknya lumayan banyak, jadi mendingan pakai daging yang lumayan biar hemat gas. Terus dikasih garam, aku tambahin daun salam. Nah ini nanti santannya aku masukin kalau dia udah mendidih aja. Aku masaknya sambil ditutup-tutup gitu biar dia cepet empuknya Mam. Nah ini udah mendidih, aku tambahin santan. Kalau udah tinggal diaduk-aduk terus dimasak sampai dia menyusut. Bumbunya sama aja, garam, kaldu gitu-gitu. Tapi nggak pakai kaldu udah enak banget kok. Nah ini aku aduk-aduk kayak gula ya warnanya. Mirip tongseng sih warnanya, pokoknya jangan skip kencur dan pala, jadinya kayak gini. Bisa sampai kering banget, kalau aku nggak sampai kering karena pengen ada kuah-kuahnya gitu. Udah, ini pujiannya mantep banget. Papanya kayak sampai heboh gitu, dia bilangnya ini kayaknya karena santan ya, karena yang terakhir aku bikin aku pakai creamer Mam. Emang rasanya beda sih setelah aku rasa-rasain. Nah malbi daging ini kan mirip rendang gitu Mam. Jadi kalau kalian pengen coba bisnis makanan, bisa banget jual malbi ini. Bisa di vakum pack kayak jualan rendang gitu loh. Atau kalau ribet jualannya pakai vakum-vakum gitu, kalian bisa juga jual ke tetangga terdekat buat stok di kulkas mereka. Nah kalau kalian pengen cobain malbi ini jadi ide bisnis atau bisnis rumahan kalian, aku punya solusi nih Mam. Dan ini aku mau rekomendasiin satu aplikasi yang keren banget buat kalian yang mau mulai bisnis online. Ini aku cari di Play Store, aplikasinya namanya Toko. Toko ini adalah aplikasi yang bantu buat bisnis dalam waktu singkat, cuma 15 detik aja. Aku bakal tunjukin gimana kerennya si Toko ini karena aku suka banget aplikasinya. Seperti biasa, kalau udah diinstal kita buka aplikasinya, terus nanti kita bakal mulai bikin tokonya. Yang pertama masukin nomor telepon dulu, terus dikirimin OTP. OTP-nya bisa lewat SMS atau WhatsApp. Kalau udah, kita tinggal masukin nama toko kita. Ini aku coba bikin Kai's Kitchen, terus aku mau jual makanan dan minuman gitu. Nah di toko ini kita bisa jualan apa aja sih, dari makanan, minuman, elektronik, pakaian, segala macam. Ini aku coba jual makanan dan minuman, terus masukin nomor telepon, alamat, terus oke deh, tokonya udah jadi. Nah kalau udah jadi tinggal kita masukin aja jualan kita apa. Nah ini aku mau tambah produk. Yang pertama aku mau coba ini tambahin ikan. Aku mau jual ikan bakar kuning. Terus tentuin kategorinya karena ini makanan, jadi aku tambah kategorinya tuh makanan, terus harga dan deskripsinya. Toko ini tuh bisa kalian download gratis, terus pas bikin tokonya juga nggak ada komisi apapun. Jadi bener-bener mudah, gratis, tanpa komisi apapun. Aplikasinya juga mudah banget buat kelola produk kayak upload foto, upload harga, atau update stok gitu Mam. Nah ini udah jadi satu produk. Terus aku tambahin lagi nih satu produk ya. Nih misalnya apa ya, ayam. Nah ini aku bikin ayam suwir bumbu kuning. Typo mulu, ayam suwir bumbu kuning. Terus kategorinya juga masih makanan. Terus harganya aku masukin 25.000. Deskripsinya ayam suwir bumbu kuning. Bisa gagalin diet kalian.
Kalau udah beres bikin katalog produknya, kita bisa share link toko kita ke teman-teman kita lewat WhatsApp, Line atau sosial media gitu, Mam. Nanti mereka akan dapat link buat bisa akses website katalog digitalnya, Mam. Di sini bisa langsung nyalain chat WhatsApp, terus atur pengantarannya, hanya pengantaran, hanya ambil sendiri, pengantaran dan ambil sendiri. Terus pengaturan pembayarannya juga bisa bayar COD, ada transfer atau dompet digital. Lengkap banget kan? Nah ini aku cobain, aku share linknya ke WhatsApp aku, terus tampilannya bakalan kayak gini. Diklik terus udah sampai ke browser gitu, Mam, tampilannya kayak gitu. Dan ternyata langsung bisa order, keren banget kan? Nah ini aku mau coba order. Aku order beberapa, terus masukin nama, terus aku pilih ambil sendiri, terus masukin nomor telepon lagi, dan nanti ada kode lagi buat verifikasi. Selain order langsung di aplikasi, kita juga bisa chat langsung sama penjual gitu lewat WhatsApp. Nah, kalau ini udah order, terus aku cek di aplikasi, ternyata tampilannya kayak gini, ada pesanan, bisa ditolak atau diterima. Ini aku terima, kalau udah diterima tinggal disiapin aja pesanannya, kalau udah siap diambil, tinggal dikirim aja notifikasi ke yang mesen. Nah, ini pesanan sudah siap diambil. Kalau udah diambil pesanannya, nanti tinggal diiyain aja, terus nanti di home-nya akan muncul ringkasan penghasilan gitu, statistik penjualannya. Selain customer bisa langsung chat WhatsApp atau chat Line sama sellernya, kalau dia order langsung kayak gini, nanti akan ada rincian pesanannya dari awal sampai selesai gitu, Mak. Aplikasinya keren dan sebagus itu, ini bisa banget buat bantu kita yang baru mulai bisnis online. Kalau kalian pengen download, cek di Play Store aplikasi toko. Ini tuh aku mau bikin sop sama bikin ayam suwir gitu. Jadi ini jadinya dikit-dikit gitu sih menunya. Nggak begitu banyak, cuma lumayan. Aku selalu rebus ayam sebentar gitu sebelum masak biar air keruhnya hilang gitu kan. Kan dia kotor ya kalau air rebusan yang pertama. Nah ini sebagian mau dibikin sop yang ada tulangnya sama potongan daging. Terus yang suwir-suwir mau bikin ayam suwir. Nah si sop aku bikinnya seperti biasa aja. Aku tumis bawang putih biasanya, cuma karena ini punya baceman, jadinya aku tumis baceman bawang putih. Terus aku tumis sampai wangi, terus masukin airnya. Kalau udah, tinggal masukin ayamnya bareng tulang-tulang tadi, terus aku kasih sedikit garam. Ini aku masukin duluan si garamnya biar dia ada asin-asin gitu ke dalam ayam-ayamnya, terus aku tambahin kentang sama wortel. Nah ini aku masak dulu sampai semuanya mateng gitu, baru aku tambahin sayur-sayuran yang cepet matangnya kayak buncis sama kol. Kalau udah nih tinggal ditambahin kaldu jamur sama lada gitu, sama lada atau merica. Terus udah, kalau udah enak biasanya aku tambahin daun bawang di akhir. Nah udah, ini tinggal dimasak aja sebentar terus udah disajiin. Nah si baceman bawang putih itu aku cuma pakai bawang putih sama kemiri. Cuma takarannya tuh aku lupa mulu mau tulis di deskripsi karena dia ada di Karya Karsa kan. Coba nanti aku inget, semoga aku nggak lupa buat share di deskripsi bahan-bahan si baceman aku. Cuma bawang putih, kemiri sama minyak aja sih sebenarnya. Nah terus kan kemarin aku beli cabai kan, ini cabainya semuanya 10.000. Aku nggak punya bawang merah bawang putih karena udah habis aku stok. Jadinya ini cuma aku halusin, terus aku keringin di kompor pakai api yang kecil gitu, kayak sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk gitu sampai airnya kering. Ini tuh harus dipastiin dia nggak gosong, Mam, karena kalau gosong bakalan pahit. Nah ini stok cabai aku di kulkas, ini bener-bener pedes sih, jadi kalau dipakai masak nggak begitu banyak. Biasanya kalau aku bikin bumbu dasar merah pakai bawang merah, bawang putih sama cabai. Jadi kayak bikin sambal aja. Nah, ini kayak versi bedanya aja sih. Dulu aku pernah dibikinin ini sama ibu aku, terus aku simpen di kulkas bawah karena airnya udah kering gitu kan. Jadi dia bener-bener awet lama banget, nggak mesti di freezer. Jadinya cuma segini, sedikit aja. Nah, si ayam suwir tadi aku mau bikin dia pedes aja gitu, kayak ya udah sih kayak gulai gitu, cuma sedikit, ini aku pakai bumbunya sedikit, pakai bumbu putih sama cabai merah tadi, terus aku tambahin serai, terus aku masukin ayam suwirnya. Ini aku masak sampai kering gitu, tinggal dikasih garam, gula, kaldu jamur, terserah deh pokoknya apapun bumbu-bumbu yang biasa dipakai.
Nah ini aku tambahin kemangi bubuk yang aku beli kemarin, enakan pakai kemangi fresh sih pastinya. Ini nih kalau bikin sambal pakai cabai rawit atau cengkeh yang merah itu dia warnanya nggak begitu menyala kayak pakai cabai merah keriting. Ini udah kering mam, udah jadi. Udah deh tinggal disajin aja makannya sop sama ayam suwir ini. Terus ayam yang bagian paha sama tempe ini aku stok ayam bakar lagi yang kayak kemarin itu ada di video sebelumnya sih, jadi aku nggak bikin lagi videonya. Ini pakai margarin, bumbu putih sama kecap gitu-gitu aja. Terus pakai gula merah kayak bikin baceman biasa, kalian bisa cek di video sebelumnya. Ini buat beberapa hari ya, nggak buat sekali makan tentunya. Selanjutnya, ini yang bagian paha bawah aku mau bikin ayam kecap. Nah, di sini tuh videonya jelek karena aku lupa bersihin layar kameranya. Ini ayamnya aku goreng dulu, goreng biar bagian luarnya kuning cantik aja. Pokoknya ini digoreng sampai kuning aja bagian luarnya gitu, mam. Videonya jelek banget karena layar kameranya lupa aku lap. Ini aku pakai bumbu dasar putih, terus aku tambahin daun salam sama serai aja udah. Terus tambahin air, aku masukin ayamnya, terus tambahin kecap. Bis itu aku tambahin garam. Udah, terus aku tambahin saus tiram gak sih? Aku lupa. Enggak, kayaknya aku nggak pakai saus tiram. Terus aku tambahin tomat sama daun bawang. Kalian bisa tambahin kaldu jamur, lada dan segala macam. Terus aku masak dia sampai kayak gini. Ini enak banget, serius. Nah, udah pokoknya aku masak semuanya pakai bumbu putih, mam. Jadi kalian harus cek video aku yang sebelumnya ya. Kalau kalian penonton baru, cek playlist. Nah, ini aku mau bikin kari ayam. Ini kotak yang ketiga aku bikin kari ayam pakai bumbu putih, daun salam, terus aku tambahin kayu manis sama bunga lawang. Terus aku tambahin bubuk kari. Tadi yang masukin pertamanya lupa ke video, nggak nyala videonya. Jadi masukin bubuk kari secukupnya, terus tambahin air. Terus aku masukin ayamnya. Seperti biasa ayam itu selalu aku rebus sebentar gitu sebelum dimasak lagi. Udah, ini tinggal diaduk-aduk, terus nanti ditambahin santan. Aku nggak pakai santan, jadi aku tambahin creamer. Creamernya sesuai selera aja. Kalau pengen kental ya dibanyakin gitu. Nah ini enak banget, apalagi kalau kalian punya roti jala kan, bisa dimakan pakai roti jala gitu. Terus dikasih bumbu seperti biasa aja ya mam, garam, kaldu jamur, gula gitu kalau kalian suka gula. Aku sih nggak pernah pakai gula. Nah ini garam, terus aku tambahin kentang. Terus dimasak aja sampai dia menyusut agak kental gitu. Terus biar agak lebih banyak karena itu cuma bagian sayap, aku tambahin 2 telur rebus. Tinggal diaduk-aduk sambil dicicipin. Ini aku tambah lagi sih creamernya karena menurut aku dia agak light. Creamer sama santan tuh beda banget sih sebenarnya. Papanya kayak itu kalau aku masaknya pakai santan nanti pujiannya jauh lebih enak daripada pakai creamer, bener-bener. Mungkin karena santan tuh lebih kaya rasa gitu kali ya mam. Nah ini udah jadi karinya, tinggal roti jalannya mana. Nggak, kita pakai nasi aja. Bosan gak lihat bumbu putih? Serius bumbu putih mulu ya. Nih aku tumis lagi bumbu putih. Terus aku tambahin daun salam sama serai. Ini aku mau bikin ayam ayam gulai gitu, kayak opor sih, cuma aku nggak tahu aku tambahin buncis. Jadi ini bumbu putih aja, aku nggak pakai kunyit, aku pengen dia warnanya putih. Jadi ini kotak ayam yang ketiga ya. Nah ini yang bagian apa? Yang bagian dadanya. Nah aku nggak suwir-suwir yang ini lumayan banyak sih karena dia bagian dada gitu. Terus tambahin air, terus aku tambahin creamer. Kalau kalian nggak pakai creamer itu tinggal diganti santan aja ya. Kemudian berikan garam, kaldu gitu-gitu. Ini aku kasih garam, terus aduk-aduk sampai dia mendidih mulai mateng gitu. Aku tambahin buncis biar ada sayur-sayurnya. Terus selalu terasa kurang kalau lihat ayam cuma 4 potong, aku tambahin lagi 2 butir telur. Sudah, ini tinggal dimasak aja sampai matang, sampai sedikit menyusut dan kental gitu sih. Kalau nggak pakai creamer silahkan pakai santan ya mam, yang pasti santan lebih enak sih daripada pakai creamer.
Nah, di sini karena kayak masih terang, masih light banget itu kuahnya, jadi aku tambahin lagi dong creamernya. Ngabisin sih. Dah, nih aku tambahin. Biasanya makanan yang berkuah-kuah kayak gini akan jadi lebih enak kalau dia udah lumayan dingin. Ya nggak? Cobain deh. Jadi dimakannya tuh pas kayak udah beberapa jam setelah masak gitu, dia biasanya jauh lebih enak rasanya. Nah udah, ini ayam gulai nggak pedes sama sekali. Aku sih lidahnya nggak wajib cabe ya setiap hari. Cabe tuh bener-bener kayak kalau kepengen banget aku bakal bikin sambal yang banyak terus pedes, udah gitu aja sih, nggak mesti setiap hari. Nah ini resep bonus. Ini tuh udah lama sih resepnya, cuma nggak ada video temennya, jadinya nggak naik deh videonya. Terus aku masukin ke sini. Itu aku kalau presto daging, terus pakai air, pakai ketumbar sama sedikit garam gitu. Terus pakai bawang putih geprek. Itu di presto ya. Kalian bisa rebus sih. Aku tuh nggak betah rebus daging tanpa presto. Nah kalau sopnya aku pakai bawang merah, bawang putih iris, pakai seledri, terus aku tambahin kayu manis sama cengkeh. Terus masukin sisa kaldu tadi, terus tinggal ditambahin air. Airnya terserah berapa banyak. Kalau suka makan kuah-kuah ya yang banyak. Terus udah tinggal dimasukin sayurannya, aku pakai kentang sama wortel seperti biasa kalau bikin sop. Terus tambahin lada, kasih garam, kaldu jamur gitu-gitu. Kalau sayuran udah mendidih, aku masukin lagi dagingnya. Ini sebentar aja, ini dagingnya aku suwir-suwir gitu kan, tadi udah di presto gitu mam. Kalau nggak di presto bisa dimasukin sih, cuma aku selalu presto biasanya buat bikin yang kayak gini, biar nggak lama gitu masaknya. Jadi aku nyetok yang udah di presto gitu di kulkas. Nah ini udah, tinggal ditambahin nanti terakhir daun bawang. Ini enak banget buat sop daging sih, aku kayak gini pakai kayu manis sama cengkeh gitu. Nah ini daun bawangnya dari freezer. Nah udah jadi nih, tinggal dihidangkan aja sop dagingnya. Ini aku ngisi suaranya sampai kepengen gitu mam, kayaknya enak banget ya. Nah videonya udah cuma segini aja, yang aku belanja kemarin. Ada di sini semua inspirasi masaknya, kalian bisa lihat. Cuma nggak semua itu, nggak, aku lebih dari seminggu sih sesungguhnya, dan aku baru mau belanja lagi tuh hari ini, hari aku upload video ini. Segini aja video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.